semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pernahkah kamu bertanya, apa sih itu larutan? Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan tersebut disebut pelarut atau solven. Sebelumnya kita dapat menguji apakah larutan bersifat elektrolit dan atau non-elektrolit. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang terdapat zat-zat yang membentuk ion-ion ketika dilarutkan dalam air, menghasilkan larutan yang mengantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gas dalam larutan. Beberapa macam larutan elektrolit yaitu yang pertama ada asam, yang kedua basa, dan yang ketiga yaitu adalah garam. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dapat dibedakan menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Berikut adalah gambar rangkaian alat uji pada larutan non-elektrolit, larutan elektrolit kuat, dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat. Seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion terionisasi sempurna. Pada persamaan reaksi, ionisasi elektrolit kuat ditandai dengan satu arah panah ke kanan dengan harga derajat ionisasi adalah 1, alfa sama dengan 1. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat pada rangkaian alat uji adalah yang pertama, nyala lampu terang, molekul netral pada larutan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali, gelembung gas banyak dan menghasilkan banyak ion. Berikut merupakan yang tergolong elektrolit kuat. Asam kuat ada HCl, HClO3, HClO4, H2SO4, HNO3. Basa kuat, basa-basa golongan alkali dan alkali tanah, NaOH, KOH, CaOH 2 kali, MgOH 2 kali, BaOH 2 kali, dan garam-garam yang mempunyai kelarutan tinggi yaitu NaCl, KCl, Ki, Al2SO4 3 kali. Larutan elektrolit lemah. Pada elektrolit lemah, tidak semua molekulnya terurai menjadi ion-ion sehingga dalam larutan hanya ada sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit lemah pada persamaan reaksi ionisasi elektrolit lemah ditandai dengan panah dua arah, yaitu bolak-balik, dengan harga derajat ionisasi lebih dari 0 tetapi kurang dari 1. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah pada rangkaian alat uji adalah nyala lampu redup, netral dalam larutan yang banyak, gelembung gas sedikit dan menghasilkan sedikit ion molekul. Berikut merupakan yang tergolong elektrolit lemah. Larutan non-elektrolit, di mana larutan ini adalah larutan yang terdapat zat-zat yang berupa molekul ketika dilarutkan dalam air menghasilkan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa tidak ada gelembung dalam larutan atau lampu tidak menyala pada alat uji. Mengapa ya dikatakan larutan non-elektrolit? Dikatakan larutan non-elektrolit karena tidak adanya molekulnya yang terurai menjadi ion-ion atau molekulnya tidak terionisasi, sehingga dalam larutan tidak ada ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik dengan harga derajat ionisasi alfa sama dengan 0. Sehingga
Dalam larutan non-elektrolit memiliki ciri-ciri pada rangkaian alat uji sebagai berikut. Yang pertama, lampu tidak nyala. Yang kedua, netral dalam larutan banyak. Yang ketiga, tidak terdapat gelembung. Dan yang terakhir, tidak ada molekulnya yang terurai menjadi ion-ion, sesuai dengan slide yang tertera. Ujian daya hantar listrik untuk beberapa larutan. Yang pertama, larutan urea, nyala lampu tidak ada, gelembung gas tidak ada. Yang kedua, larutan amonia, nyala lampu tidak ada, gelembung gas ada. Yang ketiga, larutan asam klorida, nyala lampu ada, gelembung gas ada. Yang keempat, larutan cuka, nyala lampu tidak ada, gelembung gas ada. Yang kelima, air aki, nyala lampu ada, gelembung gas ada. Yang keenam, alkohol, nyala lampu tidak ada, gelembung gas juga tidak ada. Yang ketujuh, air laut, nyala lampu ada, gelembung gas ada. Yang kedelapan, H2S, nyala lampu tidak ada, gelembung gas ada. Yang kesembilan, air kapur, nyala lampu ada dan gelembung gas ada. Yang terakhir, glukosa, nyala lampunya tidak ada dan gelembung gasnya juga tidak ada. Selanjutnya ada contoh soal. Diberikan 4 macam larutan. Di larutan pertama, lampu menyala terang dan gelembungnya banyak. Di larutan kedua, lampu tidak menyala dan gelembung tidak ada. Di larutan ketiga, lampu menyala redup namun gelembung gasnya banyak. Di larutan keempat, lampu tidak menyala dan gelembung gas tidak ada. Berikut adalah contoh soalnya. Pada hasil percobaan daya hantar listrik dari beberapa larutan, berdasarkan data di atas, pasangan yang termasuk elektrolit kuat dan elektrolit lemah berturut-turut adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Jadi, yang manakah jawaban yang paling tepat? Ya, betul. Jawabannya adalah C. 1 dan 3. Penyelesaian. Dari data di atas, diketahui bahwa pasangan yang termasuk elektrolit kuat dan elektrolit lemah berturut-turut adalah C, 1 dan 3. Syarat larutan elektrolit kuat yaitu lampu menyala terang dan gelembungnya banyak. Sedangkan syarat elektrolit lemah yaitu lampu redup dan gelembung banyak. Pernahkah kamu mengamati ketika banjir melanda suatu daerah, pemerintah memutuskan aliran listrik pada daerah tersebut? Itu dikarenakan air merupakan larutan elektrolit lemah. Jika diberi tegangan kuat atau tinggi, air dapat menghantarkan arus listrik. Tapi ketika tegangan itu rendah, seperti percobaan yang akan kita laksanakan secara virtual, maka kita akan mendapatkan air tidak bisa menghantarkan arus listrik. Dikarenakan itu tadi, air itu termasuk larutan elektrolit lemah. Baiklah, selanjutnya kita akan melaksanakan percobaan daya hantar listrik larutan pada beberapa jenis larutan. Yang pertama, yaitu adalah air murni dengan rumus kimia H2O. Ketika saklar dinyalakan, kita dapat mengetahui bahwa lampu sama sekali tidak menyala dan tidak ada dihasilkan gelembung-gelembung gas. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa air murni dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya yaitu adalah larutan glukosa dengan rumus kimia C6H12O6. Ketika saklar dinyalakan, lampu sama sekali tidak menyala dan tidak ada dihasilkan gelembung-gelembung gas. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa larutan glukosa termasuk pada jenis larutan non-elektrolit, di mana
zat-zat terlarutnya tidak mengalami ionisasi sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian selanjutnya yaitu adalah asam klorida yang termasuk pada asam kuat dengan rumus kimia HCl. Ketika saklar dinyalakan, lampu menyala dengan terang dan banyak dihasilkan gelembung-gelembung gas. Maka kita dapat mengetahui bahwa asam klorida termasuk pada larutan elektrolit kuat di mana dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan zat-zat terlarutnya terionisasi sempurna dengan derajat ionisasi sama dengan 1. Kemudian, jenis larutan garam dengan rumus kimia NaCl, ketika saklar dinyalakan, kita dapat mengetahui lampu menyala dengan terang dan banyak dihasilkan gelembung-gelembung gas. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa larutan NaCl termasuk pada jenis larutan elektrolit kuat. Kemudian, natrium hidroksida yang termasuk pada basa kuat dengan rumus kimia NaOH, ketika saklar dinyalakan, lampu menyala dengan terang dan banyak dihasilkan gelembung-gelembung gas. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa larutan natrium hidroksida termasuk pada jenis larutan elektrolit kuat. Kemudian selanjutnya yaitu adalah asam asetat dengan rumus kimia CH3COOH. Ketika saklar dinyalakan, kita dapat mengetahui lampu menyala dengan redup dan sedikit dihasilkan gelembung-gelembung gas. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa larutan asam asetat termasuk pada jenis larutan elektrolit lemah, di mana zat terlarutnya terionisasi sebagian. Selanjutnya yaitu adalah larutan amonium hidroksida dengan rumus kimia NH4OH yang merupakan basa lemah. Ketika saklar dinyalakan, lampu menyala dengan redup dan sedikit gelembung gas yang dihasilkan. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa larutan amonium hidroksida termasuk pada jenis larutan elektrolit lemah. Selanjutnya yaitu adalah jenis larutan etanol dengan rumus kimia C2H5OH. Ketika saklar dinyalakan, dapat kita mengetahui bahwa lampu tidak menyala sama sekali dan tidak ada dihasilkan gelembung-gelembung gas. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa larutan etanol termasuk pada jenis larutan non-elektrolit di mana tidak dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan ketika etanol dilarutkan dalam air, molekul-molekulnya tidak dapat terionisasi atau terdisosiasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Sekian dari kelompok 2, terima kasih.